Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke, video kali ini saya khususkan buat kakak-kakak, mbak-mbak, atau ibu-ibu yang eh, berniat atau punya keinginan kerja ke Korea sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia ya. Sekarang itu PMI mungkin, pekerja migran Indonesia. Ya, sebelum videonya aku lanjutin, alangkah lebih baiknya kakak-kakak, mbak-mbak tonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya. Takutnya nanti salah informasi. Oke. Nah, belakangan ini banyak banget eh, cewek-cewek atau kakak-kakak, mbak-mbak yang bertanya tentang bagaimana caranya atau eh, apakah cewek atau ya perempuan bisa kerja ke Korea. Jawabannya itu bisa. Perempuan atau cewek bisa kerja di Korea sebagai TKI. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi peluangnya itu sangat kecil, gitu ya. Ya, aku harus mohon maaf sekali dengan berat hati, aku harus jujur. Peluang untuk perempuan kerja di Korea Selatan itu emang sangat kecil. Tapi, apakah bisa berangkat? Bisa, bisa. Karena di Korea juga nggak sedikit kok perempuan atau TKI perempuan yang bisa kerja di Korea. Tapi menurut saran saya pribadi, alangkah lebih baiknya kakak-kakak atau mbak-mbak kalau pengen kerja di luar negeri, pilih negara yang memang membutuhkan banyak tenaga kerja perempuan. Karena di Korea lebih banyak membutuhkan tenaga kerja untuk laki-laki atau pria ya. Dan aku juga nggak tahu kenapa, mungkin karena pekerjaan di Korea yang berat gitu ya, karena mungkin eh, pekerjaan di Korea itu kebanyakannya memang pabrik kalau nggak di laut. Karena untuk sekarang yang saya tahu, bidang pekerjaan di Korea itu cuma dua, manufaktur sama fishing, dan kebanyakan itu pekerjaannya ya memang pekerjaan laki-laki gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja sih punya keinginan kakak-kakak, ibu-ibu ini pengen kerja ke Korea itu sah-sah saja. Cuman yang saya khawatirkan karena keinginan dan ketidaktahuan kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu ya yang pengen kerja di luar negeri, terutama di Korea ini, takutnya diiming-imingi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Jadi ya semisal contoh mungkin, ayo belajar sama aku 3 bulan bisa langsung kerja ke Korea gitu, bisa berangkat ke Korea langsung. Itu fix pasti penipuan ya. Jadi jangan sampai gampang tergoda, jangan sampai karena niat atau keinginan yang menggebu-gebu pengen kerja di Korea itu membuat gelap mata. Karena sejujurnya untuk laki-laki pun bisa terbang ke Korea ini cukup panjang prosesnya gitu ya. Ada yang sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang benar-benar nggak bisa berangkat gitu ya. Apalagi perempuan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena aku waktu pas belajar di LPK juga banyak gitu ya perempuan yang ikut ujian, ikut proses pendidikan, ikut ujian, terus lulus, terus sending berkas ke Korea gitu. Tapi sampai sekarang juga belum ada panggilan. Bahkan jauh sebelum aku belajar, sebelum aku proses itu, ada banyak perempuan yang udah ngikutin ujian apa segala macam, tapi akhirnya mereka nggak bisa berangkat. Bukan karena mereka sakit atau bukan karena mereka ada halangan atau gimana, enggak, karena memang di Korea yang dibutuhkan itu kebanyakan laki-laki atau pria. Tapi bukan berarti perempuan juga nggak bisa berangkat, bisa, tapi itu peluangnya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau seumpamanya ada perempuan yang sampai bisa berangkat ke Korea, berarti dia nasibnya baik banget, rezekinya gede banget gitu ya. Nah, jadi untuk kakak-kakak, untuk mbak-mbak, ibu-ibu, lebih baik pikirkan matang-matang kalau ingin jadi TKI Korea Selatan ya. Jadi pikirkan matang-matang dan jangan sampai tergoda sama iming-iming
atau pihak-pihak oknum yang eh, menawarkan bisa kerja di Korea, apalagi secara singkat, terutama untuk ibu-ibu ya yang usianya di atas 35 dan pengen kerja di Korea sebagai TKI, apalagi yang legal atau yang resmi gitu ya. Lebih baik jangan deh gitu kan. Lebih baik pilih negara lain gitu ya, yang emang khusus mereka lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan gitu ya. Tapi hati-hati juga, walaupun ke negara lain juga belum tentu baik. Jadi benar-benar harus kita tahu informasinya gitu ya. Karena kenapa? Takutnya apalagi kalau seumpama ibu-ibu ini karena pengen ke Korea sampai belajar di LPK, mengeluarkan biaya yang gak sedikit gitu ya. Tapi akhirnya oke, mungkin lulus dalam ujian bahasa gitu ya, tapi agak sulit untuk ibu atau kakak bisa pergi ke Korea atau bekerja di Korea. Ini untuk yang 30 ke atas lah ya gitu ya. Karena yang 20 yang 3 di bawah 30 pun kesempatannya tuh kecil gitu ya. Apalagi yang usianya udah di atas 30 itu, kayaknya aku harus berkata jujur dan memang mungkin pahit ya, seperti itu. Tapi kalaupun memang mau iseng-iseng ya boleh saja, sah-sah saja seumpama kakak-kakak atau ibu-ibu pengen coba ikut ujian. Tapi saran saya jangan melalui pendidikan di LPK atau bayar biaya pelatihan, karena sayang gitu kan, udah bayar, udah mengeluarkan biaya yang ya mungkin gak akan sedikit gitu. Jadi lebih baik kalau seumpama pengen ikut ya belajar secara otodidak aja, lihat di YouTube banyak tutorial belajarnya, terus bagaimana cara ikut ujiannya gitu ya. Jadi lebih baik cari-cari informasi dulu, dan kalau bisa ya cari tujuan negara lain aja gitu ya. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah di video ini dan video-videoku sebelumnya. Tolong ambil aja hal-hal positif dari setiap video-videoku dan buang saja hal-hal negatifnya. Dan videonya mungkin sampai sini aja dulu. Ini hanya saran saya untuk kakak-kakak atau ibu-ibu yang berniat bekerja di Korea ya. Karena cukup banyak kemarin pertanyaan yang masuk di kolom YouTube saya, bahkan ada yang nge-DM gitu ya, gimana caranya bisa kerja ke Korea, dan itu usianya udah di atas 30. Jadi yang saya takutkan seperti itu, manfaatkan oleh oknum-oknum gitu ya, kan kasihan. Tapi kalau seumpamanya memang bertekad atau punya keinginan yang kuat, ya itu hak kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu sepenuhnya. Jadi saya hanya memberikan saran. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditulis di kolom komentar, atau juga bisa follow Instagram dan Facebook aku di sini. Oke, terima kasih. Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.